Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pelajaran kita tentang belajar karakter kepada Nabi Nuh alaihi salam. Yang pertama, beliau mengajarkan tauhid. Yang kedua, sayang pada umatnya. Nabi Nuh ini sayang kepada umatnya, sehingga dia tidak ingin umatnya itu akan mendapatkan azab dalam kehidupan di akhirat nanti. Karenanya beliau mengatakan, inni akhafu alaikum adzaba yaumin alim. Sesungguhnya aku khawatir, aku takut kamu akan mendapatkan azab pada hari yang sangat menyedihkan. Ini cermin buat kita bahwa sayang, cinta itu bukan hanya untuk kepentingan duniawi. Jangan hanya buat dunia ini saja kita cinta, tapi kita mencintai sampai ke akhirat nanti. Sehingga Nabi Nuh sudah contohkan pada kita bagaimana beliau menunjukkan kekhawatirannya kepada umatnya agar jangan sampai umatnya nanti mendapatkan azab dalam kehidupan di akhirat. Nah, kadang-kadang kita ini menyayangi, mencintai itu hanya sifatnya duniawi. Kalau belum makan, orang kita kasih makan. Kalau sakit, kita kasih obat. Hal-hal yang sifatnya duniawi. Tapi, dia mau sholat kayak, mau enggak kayak. Nah, itu kadang-kadang kita tidak menunjukkan rasa cinta. Nggak apa-apa dia nggak sholat, itu urusan dia. Nah, itu namanya tidak mencintai. Maka Nabi Nuh khawatir umatnya mendapatkan azab. Yang kedua adalah meyakinkan umatnya. Karena kita tahu bahwa Nabi Nuh ini dakwahnya tidak diterima. Dakwahnya ditentang oleh umatnya. Maka Nabi Nuh meyakinkan umatnya. Di dalam surat Nuh ayat 27, surat 11 ayat 27. Faqalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyaram mislana wa ma naraka taba'aka illa alladzina hum aradhiluna badiyar ra'yi wa ma nara lakum alaina min fadlim bal nazunnukum kadzibin. Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya. Jadi yang menentang ini para pemimpin, kalangan elit. Kami tidak melihat kamu melainkan sebagai manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu melainkan orang-orang yang hina di antara kami, yang gampang cepat percaya saja. Maksudnya adalah para tokoh ini merendahkan Nabi Nuh alaihi salam. Kamu ini kan bukan orang istimewa, orang biasa-biasa saja. Apalagi yang sudah jadi pengikut adalah orang-orang hina, orang-orang miskin maksudnya. Orang-orang kelas rendahan. Bukan orang-orang yang berdarah biru, bukan orang-orang elit. Dan mereka itu kan orang-orang bodoh, terlalu cepat berpikir, terlalu cepat percaya. Nah, itu anggapan para tokoh yang menentang Nabi Nuh alaihi salam. Apalagi, dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami. Kamu nggak punya kelebihan, nggak punya keistimewaan, manusia biasa aja. Bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang dusta. Itu anggapan tuduhan umatnya yang merupakan tokoh-tokoh dari masyarakatnya.
Nah, orang-orang kafir menggunakan kata badia ar-ra'yi. Di dalam tafsir Al-Quran dan tafsirnya Kementerian Agama, itu disebutkan kata badia ar-ra'yi itu terambil dari kata bad, yang berarti awal atau mulai, dan ar-ra'yi berarti pikiran. Badiyar ra'yi berarti orang-orang yang sederhana, masih bersahaja pikirannya. Itu adalah jawaban tokoh-tokoh orang kafir dari kalangan umat Nabi Nuh. Mereka menjawab bahwa yang beriman kepada Nabi Nuh itu hanyalah orang-orang rendahan yang pikirannya belum matang. Nah, itu lemah dalam berpikir. Bahkan apalagi yang dituduhkan kepada Nabi Nuh itu, qalal mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalim mubin. Kaumnya itu berkata, sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi tadi Nabi Nuh dianggap orang biasa-biasa aja, bukan orang istimewa. Pengikutnya juga orang-orang susah, orang-orang yang belum matang berpikirnya. Nah, ini dikatakan apa Nabi Nuh itu? Dikatakan orang yang sesat, sesat yang nyata. Jadi mereka menuduh Nabi Nuh itu dengan tuduhan-tuduhan yang negatif. Atas berbagai macam tuduhan itu, Nabi Nuh ingin meyakinkan umatnya. Qala ya qaumi laisa bi dhalalatu walakinni rasulun mir rabbil alamin. Nuh menjawab, hai kaumku, tidak ada padaku kesesatan, sedikit pun nggak ada kesesatan, tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Ini dalam surat Al-A'raf ayat 61. Jadi Nabi Nuh meyakinkan umatnya bahwa aku ini bukan orang sesat, tapi aku ini adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diutus oleh Tuhan semesta alam untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia. Tapi yang namanya menuduh tetap aja menuduh. Meskipun Nabi Nuh sudah meyakinkan bahwa aku ini bukan orang sesat, tapi aku ini adalah orang yang membawa petunjuk, membawa ajaran, utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat, Nabi Nuh itu menyampaikan amanah ilahi dan memberikan nasihat. Jadi meskipun banyak di antara orang yang menentang, tidak mau terima, menyampaikan tuduhan-tuduhan yang tidak-tidak, tetap saja Nabi Nuh tugasnya menyampaikan amanah ilahi, yaitu menyampaikan ajaran Islam. Maka disebutkan pada surat Al-A'raf ayat 62, uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku sampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku, dan aku memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak ketahui. Dengan kata lain, ya tugas aku ini menyampaikan apa yang harus disampaikan, amanah menyampaikan ayat-ayat Allah, dan memberikan nasihat. Nah, sehingga sebagai seorang da'i ya sudah, nasihat saja disampaikan. Orang mau terima mau tidak, itu tanggung jawab masing-masing. Maka Nabi Nuh itu disebutkan di dalam ayat 63 yang selanjutnya. Awa ajibtum an ja'akum zikrum mir rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum walitattaqu wala'allakum turhamun. Dan apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa
datang kepada kamu peringatan dari Tuhanmu dengan perantaraan seorang laki-laki dari golonganmu agar dia memberi peringatan kepadamu, dan mudah-mudahan kamu bertakwa dan supaya kamu mendapat rahmat. Ya, maka orang mestinya nggak usah heran. Nah, meskipun banyak orang terheran-heran. Kenapa? Karena Nuh yang orang biasa-biasa saja, nggak ada kelebihannya, tapi dia mengaku sebagai seorang nabi, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengomentari ayat ini, Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsir Al-Munir itu menyebutkan tugas para nabi biasanya adalah menyampaikan risalah. Ada perbedaan antara tabligh, penyampaian risalah, dan nasihat. Tabligh pengenalan berbagai macam beban Allah kepada manusia, sedangkan nasihat anjuran untuk berbuat ketaatan, ancaman, dan targhib. Ya, targhib. Ada targhib, ada tarhib, yaitu agar orang suka melakukan kebaikan dan memberikan ancaman terhadap dosa, takut kepada dosa. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Insya Allah nanti kita sambung lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.